warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang berjudul Akulturasi dan Perkembangan Kebudayaan Islam. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan saya Dimas Prasetyo Bangisu sebagai moderator sekaligus penyaji. Perkenalkan, nama saya Faizal Muhaida sebagai penyaji 2. Saya Melisa Dovia Putri sebagai penyaji 3. Saya Narisa Fitri sebagai penyaji 4. Akulturasi dan perkembangannya kebudayaan Islam. Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia telah menambah khasana budaya nasional Indonesia, serta memberikan dan menentukan corak kebudayaan Indonesia. Akan tetapi, karena kebudayaan yang berkembang di Indonesia telah begitu kuat, khususnya di lingkungan masyarakat, maka kebudayaan Islam tidak memusnahkan atau menggantikan kebudayaan yang telah ada, tetapi terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan yang telah ada. Contoh bentuk akulturasi yang pertama adalah seni bangunan. Seni bangunan Islam adalah masjid. Masjid berfungsi sebagai untuk beribadah bagi orang Islam. Masjid berasal dari kata Arab atau Aramik atau juga bentuk bebas dari kata sajadah yang artinya merebahkan diri untuk bersujud. Dan dalam bahasa Ethiopia berarti dari kata masjid yang artinya kuil atau gereja. Masjid memiliki fungsi yang sangat luas. Yang pertama sebagai pusat penyelenggaraan keagamaan Islam. Yang kedua sebagai pusat mempraktikkan ajaran-ajaran, persamahan dan persahabatan di kalangan Islam. Bangunan masjid kuno yang ada di Indonesia berciri sebagai berikut. Yang pertama itu atapnya berupa atap tumpang, yaitu semakin ke atas semakin kecil dan tingkatan paling atasnya itu berbentuk limas. Yang kedua, tidak ada menara untuk mengumandangkan azan, dan ketiga itu hanya didirikan di dekat ibu kota atau istana kerajaan. Selain masjid, ada juga makam. Makam-makam Islam berlokasi di dataran dekat Masjid Agung. Ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, makam Sultan Palembang. Yang kedua, makam Sultan Ternate di Ternate. Dan yang ketiga, makam Sultan Kuin di Banjarmasin. Adapun makam-makam yang terletak di dataran tinggi. Salah satu contohnya yaitu makam Sunan Kudus di Kudus. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Makam-makam yang terletak di dataran tinggi menunjukkan akulturasi dengan tradisi yang masih percaya kepada roh nenek moyang sebelumnya. Selain itu, makam-makam yang terletak di tempat yang tinggi juga merupakan makam-makam yang paling dihormati. Tradisi tersebut dilanjutkan pada masa kebudayaan Indonesia, masa Hindu-Buddha dalam bentuk candi. Salah satu candi yaitu Candi Dieng di Wonosobo. Beri A+ kepada penyaji 2, langsung saja saya panggil penyaji 3 untuk menyampaikan materi. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang seni ukir. Pada masa perkembangan Islam, berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan. Hal ini menyebabkan seni patung kurang berkembang di zaman Madia. Walaupun seni patung untuk menggambarkan makhluk hidup secara nyata tidak diperbolehkan, akan tetapi seni pahat atau seni ukir terus berkembang. Para seniman tidak ragu-ragu untuk mengembangkan motif dedaunan atau bebungaan yang sudah dikembangkan sebelumnya. Banyak sekali bangunan-bangunan Islam yang menggunakan motif dan corak-corak yang telah disebutkan tadi. Materi selanjutnya aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam membawa pengaruh di bidang aksara atau tulisan. Abjad-abjad atau huruf Arab digunakan di bidang seni kaligrafi. Dengan demikian, terjadilah akulturasi antara zaman pra-Islam dan zaman Islam. Ada 4 contoh seni sastra. Yang pertama ada hikayat, kemudian ada babat, ada syair, dan juga ada suluh. Di sini saya Narisa Fitri akan mempresentasikan materi yang berjudul kesenian. Nah, kesenian itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah permainan debus. Permainan debus yaitu di mana pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan bekas luka. Yang kedua yaitu sudati. Sudati adalah tarian yang berasal dari Aceh. Sudati itu berasal dari kata saidanti yang berarti permainan orang-orang besar. Sudati adalah permainan yang dimainkan oleh 8 pemain. Dan tarian itu biasanya dan para pemain biasanya menyanyikan lagu yang antara lain yaitu salawat Nabi. Yang ketiga yaitu wayang. Wayang sudah dikembangkan sejak zaman Hindu, akan tetapi pada zaman Islam wayang tetap dikembangkan. Nah, menurut Amir Hamzah, wayang yang dikembangkan adalah wayang golek. Baik, materi selanjutnya itu kalender. Kalender yang nyata adalah ditetapkan oleh Sultan Agung. Nah, kalender yang ditetapkan oleh Sultan Agung yaitu pada tanggal 1 Surah 1555 Jawa.
atau bisa bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 1633. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa Like, Komen. and subscribe. wassalamualaikum